dosen mengampu Prima Widya Putri SHMK. Perkenalkan, nama saya Gilang Yuda Kusuma dengan NPM 105. Dengan saya Intan Amelia dengan NPM 107. Dengan saya Muhammad Tuhami dengan NPM 91. Dengan saya Ikma Fitri dengan NPM 135. Dengan saya Rizky Fitri NPM 104. Saya Amanda Putri Haryanti dengan NPM 049. Saya Sisri dengan NPM 106. Kami di sini akan mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses perumusan Pancasila dimulai dalam sidang BPUPKI. Tiga tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada 1 Juni 1945. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 dasar negara. Panitia 9 kemudian merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. 1. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dekurit Zuzunbi Tosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Anggota BPUPKI semula berjumlah 63 orang, termasuk seorang wakil ketua dari bangsa Jepang. Namun kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945, karena ditambah dengan 6 orang anggota baru dan dikurangi 1 orang, yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang. Sidang BPUPKI dan usul-usulan rumus Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei sampai 1 Juni 1945. B. Proses perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dan C. Mengasah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Fungsi Pancasila dan perwujudannya. Pancasila sebagai pandangan hidup. A. Pandangan hidup sebagai basic belief system. B. Kekeluargaan sebagai pandangan hidup. C. Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. A. Dasar negara sebagai taat fundamental norm. B. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan Pancasila sepanjang sejarah. Yang pertama, era pra kemerdekaan. Pancasila belum dikenal sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah diimplementasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini tercermin dalam kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang di daerah. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan prakemerdekaan sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga Mataram. Terdapat nilai-nilai yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Contohnya, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu kehidupan masyarakat Nusantara sudah diwarnai oleh kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan supranatural, baik dalam bentuk agama Hindu, Buddha, Islam, maupun kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kehidupan masyarakat tradisional seringkali menjunjung nilai gotong royong dan saling menghormati. Lanjutan nilai-nilai tadi. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah menunjukkan awal mula munculnya kesadaran nasional yang didasarkan pada nilai-nilai persatuan, yaitu sila ketiga. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dideklarasikan 28 Oktober 1948 menjadi tonggak penting dalam sejarah prakemerdekaan. Yang keempat, mendudukan masa pendudukan Jepang membawa tantangan sekaligus peluang bagi bangsa. Kelima,
pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Supomo pada 31 Mei 1945. Konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, R. Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang memuat 5 sila sebagai dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan merupakan periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Periode ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan upaya pembentukan sistem pemerintah yang berdaulat. 1. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Implementasi Pancasila dalam pemerintah awal pada era awal kemerdekaan. Implementasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti masalah internal, agresi militer Belanda. 3. Pancasila dalam sistem demokrasi awal pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Indonesia menetapkan sistem demokrasi parlementer. Penegasan 4. Penegasan Pancasila melalui Dekret Presiden 5 Juni 1959. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah kegagalan konstitusi untuk penyusunan kontribusi baru. 5. Referensi Pancasila pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan Pancasila berperan sebagai 1. Landasan hukum dan ideologi negara. 2. Pemersatuan bangsa. 3. Panduan moral dan etika. Sekian dari saya, terima kasih. 2.3 Esensi dan urgensi. 1. Pancasila untuk masa depan. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran kenegaraan, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. 2. Pancasila dan kewargaan negara yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dan peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai nilai-nilai falsafah bangsa. 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban serta warga negara. 4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 5. Aktif dan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional yang sudah digariskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.